dakwah gitu kan. Awal mula Mbak Hima berani untuk aku mau dakwah nih, fix aku mau berdakwah. Itu sejak kapan ya? Karena aku merasa ke belakang ini apa sih yang kontribusi yang aku berikan kepada agama aku gitu. Biasanya kan sekarang kalau dakwah tuh dibilang kayak kamu sok tahu, sok alim gitu kan. Itu gimana Mbak Hima? Sabda, ngobrol santai. Sambil dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompos, kembali lagi bersama aku Nona di Sabda Ngobrol Santai Sambil Dakwah. Wah, di bulan puasa kayak gini, di bulan suci Ramadan, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Sobat Kompos, agar kita bisa menjalankan ibadah dengan rajin dan juga giat. By the way, kira-kira tamu kita kali ini siapa ya? Di episode kali ini kita akan mengundang narasumber yang bener-bener Masya Allah banget, yang luar biasa banget, dan kayaknya para pemuda-pemudi ini udah tahu siapakah dia. Langsung aja ya, ini dia Mbak Himatul Ahsana. Halo Mbak Hima, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarnya. Oke, by the way Mbak Hima kesibukannya apa nih di bulan suci Ramadan gitu kan? Pasti sibuk kuliah dan juga konten, tapi selain itu sibuk apa lagi? Oke, jadi di bulan Ramadan tahun ini aku memutuskan untuk jadi relawan Ramadan di Ramadan Senang-Senang. Nah, itu kerjaan aku juga sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari konten kreator, karena aku juga bikin konten dari mulai planning konten tentang Ramadan itu sendiri. Jadi emang aku pengennya di Ramadan tahun ini tuh lebih banyak berkontribusi di masjid dan juga untuk ya menambah ketaatan juga kan, karena teman-temannya yang diajakin kerjasama juga anak-anak masjid gitu. Keren banget. Terus kemarin kayaknya aku lihat di IG story Mbak Hima lagi spill-spill narasi gitu ya. Kira-kira itu mau ada project apa nih? Boleh di-spill dulu nggak Mbak Hima? Oke, ya emang dalam sebulan ini aku emang lagi nulis buku, dan kebetulan insya Allah udah lagi dalam proses nih. Jadi doain aja ya semoga lancar, karena Amin. insya Allah nanti bukunya itu akan membahas tentang perjalanan hijrah, perubahan gitu kan. Jadi emang aku bikin buku ini tuh supaya bisa dibaca sama orang-orang yang baru hijrah itu tuh relate gitu ke mereka, karena aku mengemasnya dengan bahasa yang insya Allah mudah dipahami gitu. Wah, ditunggu ya guys bukunya Mbak Hima. Tapi sebelum buku itu terbit, pastinya kita bakalan nge-spill perjalanan hijrah Mbak Hima di Sabda kali ini. Betul bukan Mbak Hima? Insya Allah. Insya Allah betul. Jadi Mbak Hima boleh tahu nggak, ngomongin kan tadi udah ngomongin konten creator, ngomongin dakwah gitu kan. Awal mula Mbak Hima berani untuk aku mau dakwah nih, fix aku mau berdakwah. Itu sejak kapan ya? Oke, jadi kalau aku mulai dakwah itu sejak aku hijrah ya pasti. Sejak aku hijrah, itu rasanya tuh semangat banget gitu ketika ingin membagikan sesuatu gitu. Karena kalau misalkan kita punya ilmu, itu tuh rasanya pengen banget dibagiin ke orang gitu. Jadi di situ di titik itu aku pengen dakwah. Nah, waktunya kapan? Ya. Itu aku di SMA kelas 3 semester 2. Jadi emang bener-bener pas ujian nasional kayak gitu-gitu, mau UTBK, itu aku Oh, malah fokus dakwah gitu di TikTok gitu. ya berarti udah lumayan lama ya, 2 tahun atau Iya, tiga iya tahunan 2 gitu kan? tahunan. Ya, terus kenapa Mbak Hima kok milih eh, platform TikTok gitu? Padahal kan masih ada lagi platform kayak Instagram atau bisa dari Twitter gitu. Kenapa Iya. harus TikTok gitu? Oke, jadi aku melihat pada saat itu, pada saat-saat masa COVID ya, TikTok itu adalah salah satu platform sosial media yang emang pengaruhnya itu sangat banyak banget gitu. Karena waktu COVID itu kan kita kebanyakan di rumah ya, work from Iya. home, terus juga kita sekolah juga di rumah gitu kan. Nah, di situ aku melihat TikTok ini jadi tren-tren gitu loh.
Dan juga yang aku lihat pada saat itu di TikTok itu banyak banget influencer-influencer dakwah yang lagi berkembang. Nah, di situ aku jadi termotivasi nih. Tapi emang awalnya video yang aku buat itu cuman iseng aja. Oh iya. Kan di TikTok tuh kan ada banyak template, terus habis itu Iya. fitur-fitur di TikTok tuh kan emang bagus ya. Nah, jadi di situ aku mulai memanfaatkan itu. Awalnya emang cuman aku share di TikTok tuh ya udah share aja, terus habis itu aku reshare di WhatsApp status. Nah, tapi ternyata malah viral gitu. Gimana kira-kira tanggapan orang tua atau keluarga dan teman-teman semua waktu tahu kalau Mbak Hima itu memutuskan hijrah dan untuk berdakwah di TikTok, itu gimana tanggapannya? Tanggapannya gimana ya? Ya awalnya kaget pasti iya, karena ya gimana ya sih, kayak dulu anak muda gimana sih, anak-anak SMA yang masih kayak pengen nakal-nakalnya kayak gitu, tiba-tiba kok ini tiba-tiba rajin sholat, rajin ngaji, kayak gitu-gitu kan, sholatnya lama gitu. Ini kenapa nih anak, kan orang tua kayak gitu kan. Iya. Terus tapi itu bukan, responnya tuh bukan suatu hal yang negatif. Kaget itu emang iya, tapi jadinya tuh malah kayak bersyukur sih orang tua aku, karena ya dengan itu adalah momentum perubahan yang aku sendiri juga nggak nyangka akan terjadi sama aku, karena dulu aku juga anti banget sama yang kayak agamis-agamis kayak gitu Oh kan. iya. Iya, jadi kayak apaan sih gitu. Tapi akhirnya aku jadi kayak ditegur gitu, nggak boleh kayak gitu, karena manusia tuh emang gampang banget berubah gitu. Jadi ya gitu lah. Tapi itu Mbak Hima kira-kira memutuskan fix untuk aku mau hijrah pokoknya. Itu karena apa? Dapat hidayah atau gimana gitu? Ya sebenarnya template sih. Biasanya anak kelas 3 itu kan kayak ya Allah, semoga aku keterima di UIN gitu. Iya, pusing Itu kan gitu ya. iya, jadi kan kayak pengen banget gitu ya, apa hajat-hajat kita itu diterima oleh Allah. Tapi kan kita harus memperbaiki amalan kita dulu, mulai dari amalan wajib segala macam. Iya. Dan pada saat itu tuh aku nggak sengaja nemuin video di YouTube itu tentang Islam zaman dulu, Islam di masa sejarah Islam tuh kayak gimana, masa Andalusia, terus juga dulu itu Rasulullah gimana dakwahnya, itu videonya tuh muncul gitu di beranda YouTube gitu. Dan setelah itu aku jadi termotivasi gitu, wah ini Islam keren banget ya gitu, sayang banget nih kalau misalkan aku nggak belajar Islam. That's why konten-konten aku di TikTok yang pertama kali itu aku bikin itu tentang sejarah Islam gitu. Berarti awal-awal bikin TikTok videonya tentang sejarah Islam. Ya. Baru terus aku kalau nggak salah lihat ada banyak A Day in My Life gitu kan. Nah itu kira-kira konten Mbak Hima yang bikin followers naik dan jumlah likes itu naik, itu kira-kira konten yang mana? Apa konten yang sejarah itu atau mulai bikin A Day in My Life gitu? Sebenarnya ada banyak sih ya, cuman emang yang pertama itu sejarah dulu. Yang bikin orang-orang kenal aku dulu tuh tentang sejarah gitu, karena dulu aku sering bahas kisahnya Rasulullah, terus habis itu kisah para sahabat, itu yang banyak mereka belum tahu gitu. Nah, biasanya itu yang rame tuh video-video yang emang cerita-cerita sedih, terus habis itu kayak yang emang cerita-cerita lucu, itu biasanya viral. Nah, tapi semakin kesini aku ngikutin tren juga kan, aku ingin membuat konten yang aku bikin itu tuh berkembang gitu. Nah 1 tahun kebelakang ini kan ada In My Life emang lagi banyak banget dibikin dan digandrungi oleh anak-anak muda gitu kan, aku juga suka liatnya. Nah kenapa nggak bikin aja nih ada In My Life, tapi tetap gimana ada In My Life itu tuh nggak keluar dari ranah konten aku. Jadi kayak aku ngepost keseharian aku yang kayak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sebagai seorang muslim tuh apa yang harus dikerjakan gitu. Iya, aku juga suka sih nontonin konten-konten A Day in My Life gitu, apalagi punya Mbak Hima gitu kan. Tapi nih Mbak Hima, biasanya kan kalau kita melakukan sesuatu itu kan dari apa yang kita sukai. Nah, kalau boleh tahu hobi Mbak Hima nih apa? Kok bisa memutuskan untuk aku mau dakwah? Biasanya kan karena hobinya apa gitu. Oke, jadi kenapa aku pengen dakwah di platform sosmed juga, itu karena aku punya hobi emang suka narsis ya. Jadi dari dulu, dari SMP, SMA itu emang aku tuh suka bikin konten, tapi emang kadang kontennya tuh apa sih nggak jelas gitu. Tapi setelah aku hijrah, aku merasa bahwa aku tuh punya kompetensi gitu. Aku punya hobi public speaking, aku punya hobi ngedit video, aku punya hobi bikin konten. Ya kenapa nggak aku salurkan itu ke hal yang positif gitu, ke
untuk agama aku, karena aku merasa ke belakang ini apa sih yang kontribusi yang aku berikan kepada agama aku gitu. Aku rasa kayak ya udah konten yang aku buat just for fun, happy kayak gitu-gitu doang. Jadi aku merasa bahwa this is the time gitu dengan kompetensi yang aku miliki dan hobi yang aku miliki, yaitu public speaking gitu. Wah, keren banget ya. Jadi kalau kita mau berusaha untuk mengembangkan hobi kita, nanti kita bakalan jadi kok bisa gitu kan, berpotensi untuk menjadikan hobi-hobi kita itu sebagai mau itu ladang cuan atau apa bagi kita semua gitu kan. Terus Mbak Hima gimana nih, kan pasti kalau apalagi di TikTok gitu kan, adalah orang yang nggak semua orang tuh suka sama kita. Ada pasti yang hate comment atau gimana. Itu Mbak Hima apalagi waktu itu masih kelas 3 SMA kan. Itu gimana nanggepinnya gitu? Iya, ini suatu hal yang baru juga ya buat aku, terjun di sosial media, dapat followers banyak, itu tuh adalah amanah yang diberikan Allah buat aku. Jadi segala tindak tanduk aku, apa yang aku post, apa yang aku lihat, apa yang aku like, itu tuh juga akan dihisap gitu kan nantinya. Nah juga itu juga akan dilihat oleh banyak orang gitu. Sedikit atau banyak pasti perhatian itu akan muncul gitu dari orang banyak. Aku waktu itu juga pernah videoku viral gitu. Dan itu bukan cuma sekedar nyenggol agama aku sendiri, tapi juga agama lain juga ikut kesinggung. Nah itu saat-saat yang berat buat aku, karena anak kelas 3 SMA videonya viral, ngomong terus habis itu dibilang penistaan agama, dibilang pelencengan segala macam. Aku juga bingung waktu itu ya kan, tapi tetap aku harus hadapi dengan hati yang legowo, dan aku mengakui kalau misalkan aku salah ya aku minta maaf. Dan ketika aku minta maaf itu ya that's it, clear gitu. Tapi sempet sampai stres gitu nggak ya? Iya, sempet stres juga, sempet bingung gimana karena takut gitu. Soalnya reaksi yang timbul tuh banyak banget dan bermacam-macam. Tapi ya itu karena kita juga nggak bisa kan menyenangkan semua orang gitu. Jadi aku ambil prinsip bahwa kita tuh harus punya ring gitu. Ring dimana ada orang-orang yang harus kita dengarkan dan ada orang-orang yang memang ya udah didengerin tapi nggak usah dimasukin hati gitu. Iya gitu. benar, nggak semua omongan itu kita bisa masukin ke dalam hati. Oke Mbak Hima, kira-kira kepo nih, aku juga pengen tahu ya, siapa role model dari Mbak Hima sendiri gitu? Kalau role model dari aku sih sebenarnya banyak ya, cuman kalau perempuan itu kayak Mbak Dewi Sandra, Dina Haura, kayak gitu-gitu. Tapi kayak Dina Haura atau Dewi Sandra tuh ada alasan tersendiri nggak kenapa Mbak Hima jadiin mereka tuh role model? Karena persona yang mereka punya sih sebenarnya. Dina Haura itu kan juga berasal dari, aku ngerasa kayak background kita sama-sama suka musik, sama-sama suka nyanyi, terus tiba-tiba hijrah kayak gitu. Dan aku ngerasa dia adalah representasi muslimah yang hijrah yang menurut aku tuh perfect gitu, baik gitu. Maksudnya baik untuk dijadikan contoh. Mungkin tidak baik untuk semua orang, tapi menurut aku dia sudah merepresentasikan muslimah yang baik ketika hijrah. Dari lifestyle-nya dia gitu. Karena kan kita hijrah bukan cuma sekedar hablum minallah kita, tapi juga hablum minan nas. Terus juga bagaimana kita memperbaiki hidup kita, lifestyle kita. Nah, aku tuh dapetin itu dari Mbak Dena. Begitu juga dengan Dewi Sandra gitu. Dewi Sandra itu kan personanya emang Masya Allah banget gitu kan ya. Kayak iya, kalau lihat Dewi Sandra tuh adem gitu. Adem ayem, apalagi cantik banget, Masya Allah gitu kan. Mungkin Mbak Hima punya nih motivasi buat anak muda gitu kan. Apa yang harus kita lakukan biar kita tuh nggak malu-malu, nggak takut diejek. Biasanya kan sekarang kalau dakwah tuh dibilang kayak, kamu sok tahu, sok alim gitu kan. Itu gimana Mbak Hima? Bisa kasih motivasi atau apa gitu? Oke, kalau aku sendiri itu pertama tanamkan bahwa apa yang kamu share itu untuk diri kamu sendiri gitu. Karena aku juga ngerasa kayak gitu. Banyak konten-konten yang aku buat itu malah jadi tamparan untuk diri aku sendiri gitu. Jadi bukan berarti ketika kita berdakwah itu kita sudah menjadi manusia yang perfect, sempurna. Kalau misalkan kita dakwah itu menunggu kita menjadi seorang yang sempurna, nggak akan pernah bisa. Karena setiap orang itu punya celah, setiap orang punya dosa. Bahkan ustadz pun aja tuh banyak yang masih dihujat gitu. Tapi ya ini balik lagi ke, kalau misalkan kita nunggu kita sempurna, kapan lagi gitu. Dan mungkin nanti tidak akan ada yang berdakwah sampai nanti, karena tidak ada orang yang sempurna. Yang penting adalah kamu mau dan kamu mampu untuk berdakwah gitu. Karena sekarang kan dakwah kan bisa dilihat dari berbagai perspektif, nggak cuma di mimbar. Iya, betul. Di sosial media kita juga bisa berdakwah gitu. Iya betul. Oke Mbak Hima, boleh nggak kasih kayak apa ya, tips atau apa aja yang akan kita lakukan atau kita persiapkan sebelum kita mau ngonten di TikTok nih?
Kira-kira apa aja? Apa kita butuh HP yang bagus apa gimana gitu? Oke, kalau masalah alat itu tergantung ya. Alat itu akan menjadi bagus kalau misalkan yang make itu bisa tahu value alat itu gitu. Tapi balik lagi, kalau aku sebenarnya bukan di alat gitu. Aku juga pernah ada di tahap konten alatnya nggak sebagus sekarang gitu. Jadi aku lebih ke kita tuh sebenarnya tahu konten itu buat apa tujuannya. Kita harus tahu sebenarnya konten kita buat itu buat apa tujuannya, niat dari dalam hati kita buat konten itu apa. Terus juga yang paling penting adalah siapa yang akan melihat konten tersebut. Jadi target audiens itu penting untuk kita riset gitu. Apakah kalau kita mau bikin konten itu buat orang-orang yang baru hijrah atau orang-orang yang udah ngaji atau mungkin orang-orang yang lagi depresi kayak gitu. Kan ada juga kan ya konten kreator dakwah yang lebih ke mental health kayak gitu-gitu juga ada. Jadi kita harus paham target audiens kita, baru kita tentukan konten planning gitu. Jadi kita mau bikin apa ya? Kita mau spesifik di apa ya kontennya? Kita mau membangun personal branding apa ya di konten kita, di akun kita gitu. Itu penting juga. Baru nanti eksekusinya. Biasanya kalau aku sih kadang bikin skrip, kadang enggak. Itu tergantung mood. Tapi kalau emang lebih mau tersusun ya skrip. Tapi kalau misalkan kalian merasa tidak apa-apa tidak pakai skrip ya terserah gitu. Yang penting kalian bisa gitu. Oke, wah, pembicaraan kita ternyata udah berapa menit ya? Udah lama banget ya. Oke, jadi apa inti yang dapat kita ambil dari pembicaraan barusan yaitu bagi kita tentunya sebagai anak muda ya, kita jangan malu-malu, jangan takut untuk memulai untuk dakwah. Karena kalau kita nunggu bener gitu ya, nggak akan ya Mbak, nggak akan bisa untuk memulai dakwah gitu. Jadi kita tuh berdakwah sama aja kita ngelihat cerminan diri kita sendiri, bukan berarti kita udah bener gitu kan. Oke, makasih banyak ya Mbak Hima udah datang ke Kompos ini. Jadi Sobat Kompos, kalau kalian mau tahu IG dan TikTok Mbak Hima biar kalian bisa selalu lihat kesehariannya, bisa di follow di mana Mbak? Di Instagramnya @h.asana, kalau di TikTok @anasami i-nya 3. Oke, siap. Jangan lupa follow ya. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita lebih giat. Itu tadi kata Mbak Hima kan kita harus lebih meluangkan waktu kita di bulan Ramadan untuk beribadah. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai podcaster. Semoga kita tetap diberi keberkahan di bulan Ramadan ini. Saya Nona Aisyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda, ngobrol santai. Sambil dakwah.